Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog EDV. Di video kali ini di konten outdoor gear review. Seperti biasa, di konten ini saya akan nge-review outdoor gear. Dan kali ini yang akan saya review adalah tas atau daypack ya. Ya, tas atau daypack ini dari brand Trailbum Big Turtle ya. Ya, mereknya itu Trailbum dan tipenya itu Big Turtle. Ya, Trailbum itu brand outdoor gear asal Jepang ya. Nah, karena untuk produknya tuh selain di daypack ini, ada juga backpacknya, ada shelter, aksesoris lainnya. Dan lebih terkenal menurut saya di produk backpacknya ya. Ya ini saya sebutnya tas atau daypack ya, karena ini kapasitasnya tuh sekitar 13 sampai maksimal itu di 19 liter. Dan untuk max capacity-nya atau load capacity-nya ini maksimal di 9 kg kurang lah ya. Jadi untuk daypack ya nggak bisa bawa barang terlalu berat ya. Apalagi kan ini jenisnya atau tipenya itu ultralight frameless daypack ya. Tas merek Trailbum ini sudah populer di Jepang itu sekitar 3-4 tahun lalu ya. Dan saya baru punyanya di tahun ini 2025. Dan ya karena saya pingin dipakai harian aja sih ya daypack ini, karena kelihatan lebih simpel dan menurut saya sangat ringan ya untuk daypack yang beratnya hanya 230 gram. Video sebelumnya saya sudah pernah nge-review ya di genre daypack juga, yaitu ada Hyperlap Elevate 22 daypack. Ini sudah pernah saya review ya dan sudah tayang, bisa ditonton videonya. Ini kalau dipakai harian tuh kurang cocok ya, bukan yang nggak pernah sih dipakai harian, tapi untuk jangka panjangnya yang dipakai terus menerus saya kurang cocok karena ya sedikit lebih berat. Cuman kelebihannya ini sudah water resistant ya atau waterproof materialnya. Nah, jadi ini saya lebih sukanya dipakai buat day hiking atau hiking juga pernah ya. 2 hari 1 malam gitu, atau tektok juga masih worth it banget nih tasnya nih. Dari brand Hyperlap Mountain Gear Elevate 22 daypack. Yang saya suka desainnya ya dan materialnya sangat tangguh sih menurut saya. Dan untuk kenyamanan ya pasti lebih nyaman ini ya, karena shouldernya di bagian ini lebih tebal, jadi empuk gitu. Dan selanjutnya yang biasa saya pakai setelah Hyperlap Mountain Gear Elevate 22 daypack itu yaitu tas atau daypack ya dari brand Gossamer Gear, ini yang minimalis 19 daypack. Ya ini untuk kapasitasnya 19 liter ya, sama dengan Trailbum Big Turtle tadi. Cuman ini sedikit lebih berat, beratnya itu sekitar 329 gram kurang lebih ya. Modelnya seperti ini, modelnya juga simple ya, dan terusnya juga modelnya keren. Dan untuk pembukaan juga sama ya seperti Trailbum tadi. Dan ini juga sudah pernah saya review ya, Gossamer Gear minimalis 19 daypack ini di video sebelumnya. Dan kalau untuk tas ini sih beberapa aksesorisnya tuh bisa sangat menunjang ya, dipakai buat hiking juga. Ya selain dipakai buat sehari-hari, tas ini juga nyaman sih dipakai buat hiking ya. Ya 2 hari 1 malam gitu masih oke sih. Dan yang paling ringan yang terbaru saat ini ya ini Trailbum Big Turtle daypack asal Jepang satu ini jadi pilihan saya sih ya, karena lebih ringan dan ya harga juga lebih terjangkau ya dibanding 2 brand lainnya tersebut. Sedikit lebih mahal ya 2 brand yang tadi, dan ini yang paling murahnya sih Trailbum Big Turtle ini. Untuk material dari daypack Trailbum Big Turtle ini ya, untuk material yang berwarna coklat ini ya, fabriknya itu material itu nylon ya. Dan untuk di bagian depannya ini ada large pocket ya, atau mesh, saya sebutnya mesh, material mesh seperti ini. Itu tuh materialnya menggunakan polyester, jadi ada nylon yang material utama, dan untuk meshnya ini materialnya polyester. Untuk berat tadi ya 230 gram, jadi seperti ini ya. Bagian depannya ada large mesh pocket yang bisa buat menyimpan gear-gear lain sebagainya, dan ini modelnya itu pakai strap ya dan buckle seperti ini. Ini bisa buat menyimpan sleeping pad atau apapun di atasnya, ini bisa dimanfaatin. Tali ya atau cord ya dengan penariknya seperti ini.
bisa dibuka seperti ini nih, lebarnya. Ya kurang lebih ini dimensi lebarnya ini sekitar kurang lebih 25 cm ya, atau 30. Seperti ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu bisa diisi ini ya, pad atau ya matras yang tipis ya. Dan ini sudah saya lepas sih matras tipisnya di bagian punggungnya ini. Jadi seperti ini aja di bagian dalamnya. Ada tagnya. Dan ya benar gak ada apa-apa ya, karena ini benar-benar flameless, jadi tanpa frame. Jadi ya sangat ringan dan bisa dilipat seperti ini juga. Jadi tidak ada saku-saku atau penyimpanan apapun di bagian dalamnya. Dan untuk menutupnya cuma seperti ini aja, ditarik ya tali cordnya. Dan udah menutup seperti ini ya. Dan ini masih ada lubang celah dikit sih. Jadi masih bisa masukkan air, tapi ya dilipat dikit aja seperti ini. Dan di bagian bakalnya ini dikunci aja gini, biar tertutup rapat gitu sih. Di atas ini belum waterproof ya, atau water resistant. Tapi dipakai gerimis-gerimis ya, hujan-hujan tipis masih oke sih ya, belum tembus gitu. Di sini tuh ada whistle-nya atau fluid gitu ya. Jadi modelnya seperti ini. Oh iya, ini ada logo trail bump-nya, modelnya seperti ini ya, segitiga gitu ya. Ini logonya seperti logo PCT atau Pacific Crest Trail gitu kalau nggak salah di Amerika ya, yang long trail gitu. Dan memang sih untuk brand trail bump ini terinspirasi ya dari PCT atau long trail di Amerika gitu ya. Jadi terciptalah produk tas yang ringan dan fungsional gitu ya, bisa dipakai buat sehari-hari dan dipakai hiking juga gitu. Oh ya, dan di bagian large pocketnya ini ada tali cord gitu ya, buat ngencengin misalnya barang di pocket yang penuh, ini bisa dikencengin biar lebih tertutup gitu ya bagian gear yang ada di luarnya ini. Panjang 48 cm, lebar 32 cm, dan tinggi ya atau bawah tebalnya ini di 5 cm. Nah, jadi masih compact ya tas ini. Seperti ini ya, kalau 13 liter kapasitasnya, dilipat dulu ya. Ini kelihatan kecil gitu. Dan sekarang langsung aja saya mau coba packing ya. Packing untuk kegunaannya hiking ya. Hiking 2 hari 1 malam. Dan saya mau coba packing bawa beberapa gear yang menurut saya ultralight ya. Jadi gearnya tuh yang compact dan ya pastinya ringan ya. Karena kan daypack ini punya batas maksimal kapasitas ya, cuman di bawah 9 kg. Ya jadi kalau bisa untuk total weight-nya ya mungkin ya bisa 7 kg. Dan untuk base weight-nya mungkin saya akan usahakan coba di 3 kg ya. Dan mungkin ya total ya sama air dan logistik lain sebagainya ya semoga bisa 6 kg aja ya untuk total berat. Udah, saya langsung aja saya coba packing ya, masukin beberapa gear yang udah saya siapkan di sini. Untuk gear pertama yang akan saya masukin ke tas Trail Bump Big Turtle ini yaitu Evernew seat pad ya, seperti ini. Ini bahannya foam atau busa tipis gitu ya, dan ini sangat ringan, sekitar 15 gram kalau nggak salah beratnya. Dan ini saya masukin di bagian pack systemnya ya, atau di bagian punggungnya biar lebih empuk tuh saat digunakan ya tas ini. Selanjutnya gear kedua yang menurut saya wajib ya dipakai atau dibawa yaitu pack liner. Dan pack liner atau plastik ini saya pakai dari brand Yamato Nichi Back to Hike ya. Dan ini kapasitasnya juga lumayan gede ya. Dan untuk 20 liter juga ini masih bisa. Ini pack linernya seperti ini.
untuk menyimpan gear-gear ya, biar lebih aman, nggak kebasahan kalau misalnya hujanan tas ini ya. Ya, untuk packing selanjutnya saya mulai dari the big three dulu ya. Untuk shelternya saya pakai dari brand Outdoor Research Helium BV. Ini BV ya untuk shelternya. Pasti ini untuk satu orang. Dan selain BV ini pasti saya bawa footprint atau alasnya. Ini materialnya polycro gitu ya, atau plastik. Ya biar saat hujan tidak terlalu basah ya di bagian bawahnya. Atau saat berembun gitu ya, rumput jadi nggak begitu basah. Saya letakin di luar ya untuk polycro-nya, di pocketnya ini. Dan untuk shelternya, shelter BV ini saya masukin di dalam. Selanjutnya untuk the big three terakhir ya, ini sleeping bag ya. Saya pakai dari brand Monbel. Ini kalau nggak salah beratnya sekitar 400 graman deh, 430 atau berapa gitu ya, kurang lebih. Dan ini the big three terakhir ya. Selanjutnya ini saya isi down jacket ya dengan celananya. Selanjutnya ini baju ganti ya, ya seperti best layer, celana dalam dan sebagainya lah. Saya masukin di packing ini. Selanjutnya bawa cookware ya, satu set. Ini sudah include dengan bahan bakarnya, kayak gas canister ya, dengan kompornya di dalam ini. Ya, peralatan masak ya, lengkap udah di sini semua. Ini saya pakai dari brand Evernew ya, cookware-nya, dengan kompornya dari BRS. Nah, jadi untuk logistik ya, ini 2 hari 1 malam ya. Saya kebanyakannya masukinnya makanan instan gitu ya, seperti beras porang gitu, atau yang tinggal seduh dan makan gitu ya. Dan ini masih bisa bertambah sih ya, jadi ya kurang lebih saya bawa segini buat durasi 2 hari 1 malam ya. Selanjutnya P3K ya, First Aid Kit ya, kurang lebih saya bawanya segini ya. Ada betadine, Hansaplast, kapas ya, dan lain sebagainya saya masukin di sini. Ini wajib juga dibawa ya. Saya kelupaan pillow ya, atau bantal tiup, ini wajib juga demi kenyamanan tidur ya. Selanjutnya ini elektronik ya, seperti power bank, kabelnya, headlamp, lampu senter dan lain sebagainya saya masukin ke wadah tie pack ini. Dan yang terakhir ini tuh emergency BV ya, dari Song ya. Ini seperti emergency blanket, tapi ini modelnya seperti BV ya, menutupin semua badan. Dan ini ya selalu saya bawa karena ya untuk berjaga-jaga ya saat keadaan darurat ya, untuk mencegah hipotermia juga, biar lebih hangat aja gitu ya badan ketika pakai ini. Jadi ini ekstra perlindungan aja sih. Jadi itu untuk di bagian dalam tasnya ya. Nah, ini masih ada space untuk di bagian luarnya, di external pocket yang mesh ini. Dan akan saya coba masukin ya beberapa botol air minum. Dan ya mungkin meja lipat juga masih bisa ya. Karena camping kalau nggak pakai meja itu agak susah gitu pas masak-masaknya. Ini saya bawa air minum yang 1 liter ya. Dan yang terakhir saya masukin ponco ya, yang ini sebagai bagian luarnya yang waterproof, biar saya terlindungi dari hujan juga gitu ya. Selain saya bawa payung juga, ini opsional sih, tapi saya lagi senang bawa payung ya buat berkegiatan outdoor di luar gitu pada saat terik matahari panas, pada saat hujan juga. Ini pastinya sangat melindungi diri saya ya. Ya seperti ini, ketika sudah terpacking semua tadi ya, ada payung, itu ada meja lipat saya masukin. Saya sekarang lagi senang bawa ini sih ya, termos gitu, dan ini dari Stanley ya,
Ini sekitar 500 ml lah. Ini buat menyimpan air panas ya atau air hangat. Jadi saya nggak perlu repot-repot lagi masak air dulu pada saat malam hari ya, pada saat mau tidur gitu. Ini air ya 2 liter, ini water filter dan buat penyimpanan air juga. Dan ini yang tadi ya, botol air minum yang 1 liter. Jadi total untuk air minumnya sih sekitar 2,5 liter ya yang saya bawa. Tapi ya bisa bertambah juga ya, asal ditambahin aksesoris ya di bagian shouldernya. Jadi seperti ini aja, dan ini kan masih ada space ya, strap gini dengan buckle-nya. Saya akan coba pasang ini ya, alas buat BV-nya atau sleeping pad lah, foam sleeping pad, yaitu roll foam sleeping pad. Jadi materialnya itu dari semacam busa tipis dan ringan ya ini ya. Dan untuk panjangnya ini sekitar 150 cm atau 1 cm gitu ya kurang lebih. Nah, ini sebagai alas tidurnya di bawah BV ya, biar lebih sedikit lebih empuk lah kalau memakai sleeping pad ini. Dan untuk makanya juga gampang ya, pakai strap yang tadi itu diikat ke sini. Ya, ini juga bisa sebagai alas buat tidur-tiduran gitu ya di tanah atau di rumput biar nggak terlalu kotor. Jadi seperti ini setup packing versi saya di daypack atau tas Trail Bum Big Turtle 19 liter ini. Ya, ini berat Bestweg, berat tanpa bawa logistik makanan dan minuman ya. Di 4 kg pas ini. Dan ya sangat ringan sih ya menurut saya. Jadi cuman ada botolnya aja yang disimpan, tapi tidak ada airnya. Dan makanan pun juga sama ya, nggak dibawa. Dan saya mau timbang ini berapa total weight keseluruhannya ya. Tadi sudah masuk ya beberapa logistik, dan air minum juga sudah saya isi di botol ini. Soalnya saya timbang sekarang. Ya, ini total weight-nya ya di 6,4 kg. Dan ini sangat ringan sih menurut saya ya. Untuk daypack ini 6,4 kg. Tadi total base weight-nya yang udah saya timbang itu beratnya di sekitar 3,5 kg ya. Untuk base weight-nya 3,5 sampai 4 kg lah. Dan ini untuk total weight-nya ada penambahan sekitar 2 kilo ya, karena udah terisi full air minum, air putih ya. Dan ya penambahan sedikit makanan di dalam daypack ini. Salam enteng. Ini tadi ya total beratnya di 6,4 kg. Sudah terisi full logistik dan peralatan camping ya. Dan untuk bagian shoulder, strapnya dan lain sebagainya menurut saya ini masih oke ya, masih lumayan nyaman. Ya sih, ini lumayan nyaman sih menurut saya, masih enak lah. Tapi menurut saya lebih enak dibanding dua daypack tadi ya, dari Gossamer Gear dan Hyper Mountain Gear. Ini shouldernya sedikit tipis tapi masih oke sih ya. Jadi menurut saya untuk daypack yang kapasitasnya max di 19 liter ini dengan berat hanya 230 gram ya, dan ini total weight yang saya bawa di 6,4 kg, masih oke ya dibawa buat camping ya, hiking plus camping ke gunung yang durasi treknya pendek ya, lumayan pendek. Mungkin bisa nyamannya ya menurut saya bisa ke Gunung Papandayan ya, dan Gunung Prau juga ya. Hari 1 malam masih oke ya, karena ini untuk perbekalannya dibawanya buat 2 hari 1 malam sih ya. Jadi fungsi tas atau daypack dari brand Trail Bum Big Turtle ini selain dipakai buat sehari-hari atau buat traveling ke kantor atau kemanapun gitu ya, ya dipakai buat TikTok ya, hiking yang durasi pendek ya, 2 hari 1 malam lah cukup ini, hiking plus camping. Ini worth it banget sih ini tas.
Ya karena tadi selain ringan ya, ini kan jenisnya juga frameless ultralight dieback, ringan dan bisa muat banyak gear ultralight seperti ini menurut saya sangat keren aja sih tas ini. Dia benar-benar cukup tangguh gitu ya dipakai buat kegiatan outdoor. Ya, jadi sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.